Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku pertama Pendekar Slebor dengan judul Lembah Kutukan. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Bulan bulat penuh mengambang di cakrawala, hanya disemaraki gumpalan awan putih kecil, sehingga cahaya berjuta bintang pun nampak lebih nyata. Sinar bulan yang lembut berwarna kuning keemasan itu tak luput jatuh pada suatu halaman depan sebuah perguruan silat itu, karena terlihat jelas dari tulisan yang tertera di atas papan jati yang menggantung di atas pintu gerbangnya. Letaknya tepat di punggung bukit dan dikelilingi barisan tak teratur pohon-pohon besar. Perguruan ini tidak begitu dikenal di dunia persilatan karena para ketuanya tidak menganjurkan murid-muridnya membawa-bawa nama perguruan jika berada di luar lingkungan perguruan. Di malam yang baru saja menyelimuti sekitarnya, terdengar teriakan-teriakan berirama memberi aba-aba dari halaman perguruan Trisula Kembar. Setiap kali terdengar teriakan lantang memberi aba-aba, setiap kali pula diikuti teriakan susulan yang tak kalah lantang dari beberapa orang murid perguruan Trisula Kembar, menyertai gerakan kompak suatu jurus. Yang memberi aba-aba adalah seorang pemuda cukup tampan. Ia nampak berwibawa dalam sorotan sinar remang bulan purnama. Dan semua yang sedang berlatih ini mengenakan seragam perguruan berwarna hitam-hitam. Hanya saja, pemuda yang memberi aba-aba itu mengenakan tutup kepala dari kain berwarna merah, bergambar sepasang trisula bersilang di bagian kening. Sedangkan yang dilatih tidak mengenakan tutup kepala. Nampaknya itu cukup sebagai bukti kalau pemuda itu memiliki tingkat kepandaian yang khusus di perguruan ini. Sesekali pemuda yang memakai penutup kepala itu berkeliling memperhatikan setiap gerak dari jurus-jurus yang dimainkan berbarengan oleh sekitar 20 pemuda. Bila ada kuda-kuda yang tidak kokoh dan tampak rapuh atau gerakan yang tampak lamban, pemuda itu tak segan-segan memukulkan punggung tangannya bila salah seorang murid ada yang salah bergerak. Tanpa ada yang tahu, di atas sebuah pohon besar yang menjulang tinggi melampaui pagar perguruan, seseorang duduk diam sambil memperhatikan orang-orang yang berlatih silat. Lebatnya dedaunan pohon membuat cahaya bulan tidak berdaya menembusnya. Ini jelas membawa keuntungan bagi pengintai yang tampak tenang bagai segerombol daun jika dilihat sekilas dari kejauhan. Ia adalah Andika, seorang remaja berusia belasan tahun. Tubuhnya agak kurus sehingga terlihat begitu lemah. Matanya yang tajam dengan dua garis alis mata yang menukik bagai kepak elang memperhatikan kegiatan berlatih di perguruan Trisula Kembar. Memang sebenarnya hampir setiap malam Andika berada di situ untuk memperhatikan jurus demi jurus yang diajarkan di perguruan Trisula Kembar. Setiap gerakan mampu dicerna otaknya yang memang cerdas, bahkan sampai gerakan tersulit sekalipun.